Pertemuan praktikum kali ini itu mengenai pembuatan konsentrat pakan dan pada ruminansia. Jadi pada mata kuliah manajemen pakan ruminansia itu hal yang utama selain kita mempelajari hijauan sebagai pakan utama pada ruminansia ada juga konsentrat. Sebenarnya apa konsentrat itu kita perlu ketahui terlebih dahulu sebelum kita membuat konsentrat. Oke. Konsentrat adalah bahan pakan yang dipergunakan bersama dengan pakan lain untuk meningkatkan keserasian gizi dari keseluruhan makanan yang dimaksudkan untuk disatukan dan dicampur sebagai pakan pelengkap. Jadi intinya konsentrat ini merupakan pakan pelengkap ya. Jadi seperti yang kita tahu pakan utama dari ruminansia itu adalah hijauan nantinya. Tapi karena dirasa belum mencukupi, maka perlu ada pakan penguat, makanya namanya konsentrat. Jadi pakan yang untuk melengkapi, untuk memenuhi kebutuhan nutrien dari ruminansia itu sendiri. Nah, jadi jenis konsentrat teman-teman itu sudah ketahui di perkuliahan. Ada konsentrat sumber energi dan sumber protein. Semuanya dapat kita mix, kita formulasikan untuk menjadi pakan pada ruminansia. Jadi kita pertama pelajari dulu prosedurnya ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah teman-teman ketika praktik nanti adalah teman-teman harus mengetahui dulu bagaimana memformulasikan eh, ransum. Jadi belajar dulu formulasi ransum, bahan pakan apa yang teman-teman akan gunakan, komposisi hijauan konsentratnya, lalu bahan pakan apa saja yang tersedia di lapang, lalu teman-teman bisa mengumpulkan bahan-bahannya. Nah, setelah bahan-bahannya terkumpul, teman-teman akan keringkan terlebih dahulu agar mereka bahan-bahan pakan yang akan digunakan ini memiliki kadar air yang sama seperti itu. Kemudian setelah itu dihaluskan atau mengalami proses grinding namanya untuk meningkatkan homogenitas dan luas permukaan sehingga ketika dia di mix antara bahan satu dan bahan lain itu dapat homogen seperti itu. Selanjutnya setelah masing-masing bahan di grinding akan melalui proses mixing atau pencampuran. Jadi dicampur-campur-campur sampai homogen dan komposisi nutriennya itu sama sehingga ketika diberikan pada ternak itu menjadi seimbang seperti itu. Kemudian ada juga prosedur complete feed. Nanti ketika praktikum teman-teman akan membuat complete feed atau pakan lengkap ya, ransum lengkap yang sudah gabungan antara hijauan, konsentrat ataupun komponen-komponen lain, mau suplemen, mau aditif itu dicampur dalam complete feed. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan? Complete feed ini itu juga salah satu metode pengawetan ya teman-teman. Jadi dia akan mengalami proses fermentasi terlebih dahulu. Jadi selain dia sudah komplit nutriennya, dia juga dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga kita dapat memberikan ketika ada permasalahan ketersediaan pakan atau kelangkaan seperti itu. Yang pertama kita lakukan adalah teman-teman akan siapkan alat dan bahan dulu, baik itu terpal untuk formulasinya, lalu bahan-bahan pakan yang akan digunakan, kemudian setelah formulasi dilakukan antara hijauan dan konsentrat ataupun limbah pertanian dicampurkan juga dengan berat tadi, molasses, RR4 menyesuaikan dengan hasil formulasi nanti ketika di lapang ketika kita praktikum. Kemudian hijauan dipotong-potong menggunakan chopper supaya jadi lebih kecil bentuknya. Kemudian taburkan hijauan di atas terpal yang dicampur dengan bahan pakan lain. Dan terakhir dicampur juga hijauannya dengan dedang seperti itu. Kemudian dicampurkan dengan air sebanyak 3% dari total bahan, PM4 1% dan total air dari total air, dan molasses 2%. Jadi digunakan juga larutan molasses atau tetes tebu ya teman-teman. Kemudian disiramkan ke atas hijauan dan konsentrat secara merata. Jadi campuran hijauan konsentrat dicampurkan dengan cairan yang tadi secara merata. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik yang kedap udara agar mengalami proses fermentasi. Nah, setelah itu dapat disimpan di silo atau drum dan ditutup serapat mungkin supaya dia mengalami fermentasi anaerob dan dilakukan penyimpan selama 7 hari. Nah, ini sebelum diberikan kepada ternak, semua pakan yang fermentasi harus diangin-anginkan terlebih dahulu untuk menghilangkan aroma tidak sedap ada ataupun amonianya. Jadi ternak dapat mengkonsumsinya dengan baik seperti itu. Nah, ini juga mengumpulkan brand complete selain komponen nutrien yang sudah lengkap, juga dapat digunakan dalam jangka waktu panjang seperti itu. Ketersediaannya dapat kita jaga seperti itu ya teman-teman. Itu untuk praktikum mengenai konsentrat dan complete feed. Selanjutnya teman-teman silahkan kerjakan kuis yang ada di LMS itu untuk masuk penilaian kuis praktikum. Selamat melaksanakan praktikum.
Dan jika ada pertanyaan, boleh tanyakan ke PLP atau dosen. Terima kasih.